Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen cerita mengenai saya yang akhirnya sepenuhnya kembali ke ekosistemnya Windows. Saya menggunakan laptop berbasis Windows setelah sebelumnya menggunakan laptop berbasis macOS. Akhirnya saya sepenuhnya menggunakan laptop berbasis Windows. Dan laptop yang saya pilih adalah laptop Lenovo. Kenapa saya beli laptop Lenovo? Apa spesialnya Lenovo? Nah, itu akan saya ceritakan di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi langsung aja, alasan pertama kenapa saya memilih Lenovo adalah garansinya. Ini udah banyak yang tahu sebenarnya. Jadi kalau dibilang salah satu garansi terbaik ya, ini mungkin debatable ya, banyak yang akan mendebat. Tapi menurut saya salah satu garansi terbaik di industri laptop itu adalah dari Lenovo. Dan saya akan jelasin kenapa. Jadi garansi laptop dari Lenovo itu sebenarnya beragam, tergantung tipe yang mana, tergantung unit yang mana. Dan untuk video kali ini saya mencontohkannya menggunakan Lenovo Yoga Pro 9i. Dan ini sebagai percontohan di video kali ini. Jadi penjelasan saya akan berdasarkan laptop ini. Dan Lenovo Yoga Pro 9i ini dapat garansi 3 tahun Accidental Damage Protection dan 3 tahun Premium Care. Apa maksudnya? Coba deh teman-teman scan barcode di dekat touchpad dari laptop Lenovo kamu. Nanti kamu akan masuk ke sebuah website dan di sana muncul informasi perihal garansi yang didapatkan. Dan untuk laptop ini akan dapat Premium Care, yaitu adalah layanan call center yang dilayani langsung oleh teknisi, jadi permasalahan bisa cepat selesai. Dan ada juga free annual check untuk memeriksa kondisi laptop, dan kita juga bisa lewat layanan ini upgrade kategori perlindungan dari laptop kita. Dan kemudian Accidental Damage Protection, itu artinya kerusakan yang tidak disengaja, misalkan layar pecah, ketumpahan air, korslet listrik, dan lain-lain itu bisa di-cover secara penuh oleh Lenovo. Bahkan ada layanan pick up and return, dan juga bisa dapat unit pengganti tergantung dari case-nya. Yang jelas, ini adalah layanan paling premium dari yang premium yang bisa dirasakan di sini. Dan sebenarnya cukup logis kalau kita mengutamakan garansi sebagai pertimbangan untuk membeli sebuah laptop. Karena berbeda dengan gadget yang lain, misalkan smartphone, kita bisa punya beberapa sekaligus. Tapi kalau laptop biasanya itu cuma satu dan isinya biasanya itu krusial. Entah kerjaan, entah buat main game, entah data-data yang berkaitan sama aktivitas sehari-hari. Dan itu ada di satu laptop. Jadi garansi dari sebuah laptop menurut saya itu esensial sekali. Dan hal inilah yang membuat saya mempertimbangkan membeli Lenovo. Karena garansi yang diberikan itu bagus. Dan alasan berikutnya adalah karena Lenovo memberikan hardware yang reliable. Saya contohkan di Lenovo Yoga Pro 9i ini. Kalian bisa lihat, desainnya simpel tapi terlihat elegan, apalagi dengan body top dan bottom covernya. Ini terbuat dari aluminium dan sisi sampingnya. Ini terlihat membulat dan memberikan comfort edge design. Jadi ketika dipegang akan lebih nyaman, apalagi buat dibawa-bawa. Karena bobot dan ketipisannya pun masih masuk akal untuk dibawa kerja di luar kantor atau di luar rumah. Dengan tipisnya hanya 16,9 mm dan bobotnya mulai dari 1,65 kg. Ini masih masuk akal banget buat dibawa-bawa. Dan untuk pilihan warna, laptop ini hadir dalam 2 pilihan warna. Ada Tidal Teal dan juga Storm Grey. Kemudian juga Lenovo tipe ini memperkenalkan yang namanya Lenovo Premium Suite, yang isinya hal-hal yang menunjang untuk entertainment dan online meeting. Mulai dari Dolby Atmos Quad Speaker System dan dilengkapi dengan 4 precision microphones. Jadi kita bisa ngerasain realistic spatial sound ala Dolby Atmos, bahkan di berbagai layanan streaming lewat laptop ini. Dan semua itu bisa diatur lewat aplikasi Dolby Access. Dan sebuah tips ya buat teman-teman, kalau bingung mau profile mana yang paling pas, saran saya coba jajal dulu aja profile Dynamic. Dan kamu bisa rasain buat nonton streaming, nonton konser, dan lain-lain akan terasa perbedaannya. Kemudian di laptop ini juga ada touchpad yang lebih luas dan keyboard dengan key travel 1,5 mm. Dan ini udah anti-grease keys dan sanggup memberikan respons sentuh yang lebih cepat. Oh iya, ketika menikmati konten, tentunya kita menikmatinya dari layar laptopnya. Dan untuk Yoga Pro 9i, Lenovo memberikan layar spesial yang disebut Lenovo PureSight Pro. Ini ukuran layarnya 14,5 inci dengan resolusi 3K bertipe mini LED. Dan ini udah touchscreen dan ada anti fingerprintnya juga. Dan untuk akurasi warna, ini luar biasa. 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 100% sRGB, dan kerennya lagi, ini bisa diatur di aplikasi Lenovo Vantage. Jadi buat para konten kreator, jelas kalian akan suka banget sama layar laptop ini. Profesional banget layarnya. Dan kemudian untuk online meeting, Lenovo juga kasih ekstra di sini karena webcamnya berbeda.
Ada 5 megapiksel infrared web camera dan TOF camera di sini. Dan hal ini memungkinkan fitur-fitur canggih, misalkan Zero Touch Login ataupun Intelligent Sensing. Dan untuk privasinya, tenang aja karena di sini ada Electronic Privacy Shutter. Dan ternyata hardware yang reliable dari Lenovo ini bukan tanpa alasan, karena mereka punya program yang namanya Lenovo X Power Tuning, di mana mereka berusaha mendesain laptop mereka tetap tipis dengan chassis yang ringan dan dijejalkan dengan berbagai komponen yang top tier. Dan agar bisa mewujudkan ini dibutuhkan kolaborasi yang juga top tier. Makanya di Lenovo Yoga Pro 9i ini Lenovo berkolaborasi dengan Intel. Karena di laptop ini tersematkan salah satu prosesor paling powerful pada saat ini, 13th generation Intel Core i9 prosesor. Dan lebih tepatnya, Intel Core i9 13905H dengan total 14 core yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core. Makanya nggak heran prosesor baru ini bisa menghadirkan responsivitas dan produktivitas yang lebih cepat dan efisien, sehingga ideal untuk demanding task seperti video editing, gaming, bahkan 3D modeling. Belum lagi karena ini berbasis Intel Evo platform, maka jelas komponen lainnya itu top tier. Misalkan di sini ada Intel Iris Xe Graphics, kemudian juga ada Wi-Fi 6E, yang memberikan konektivitas ultra cepat yang hampir 3 kali lebih cepat dari Wi-Fi biasa. Dan yang cepat bukan cuma itu aja, tapi juga ngisi baterainya. Karena di sini ada Rapid Charge Pro yang diklaim bisa mengisi baterai 75 Wh laptop ini hingga 50% hanya dalam 30 menit dengan menggunakan 140 Watt USB-C adapter bawaannya. Dan untuk pengaturan baterainya pun bisa diatur dalam mode Conservation Mode untuk yang selalu dicolok listrik supaya baterainya lebih awet. Dan juga ada Overnight Battery Charging Mode buat yang hobi nge-charge laptop sambil ditinggal tidur. Jadi dengan pengaturan ini, baterai health-nya akan terjaga dengan lebih baik. Dan juga untuk konektivitas, laptop ini memiliki konektivitas Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 yang support untuk 8K 60fps. Kemudian juga masih ada 2 port USB-A 3.2 Gen 1, audio jack combo, dan juga yang paling saya suka, card reader. Karena ini akan sangat memudahkan untuk para konten kreator memindahkan data konten mereka dari kamera atau alat sejenisnya langsung ke laptop ini. Dan juga kalau mau colokin laptop ini ke display eksternal dengan resolusi tinggi, laptop ini mampu. Dan untuk penyimpanan dan memori, laptop ini juga standar profesional. RAM-nya 32GB LPDDR5X 6400 dual channel, dan storage-nya 1TB SSD. Dan kalau kamu pikir kolaborasi Lenovo cuma sampai di situ aja, kamu salah. Karena di laptop ini, Lenovo juga berkolaborasi dengan Nvidia dengan menyematkan graphic card discrete Nvidia GeForce RTX 4060 graphic card 8GB GDDR6 VRAM dengan TGP up to 80W. Dengan graphic card kayak gini, otomatis untuk hyper realistic graphic dengan ray tracing jelas bisa dilakukan. Dan uniknya, ini bukan laptop spesifik buat gaming, tapi punya spesifikasi yang mirip-mirip. Dan ini jelas jadi benefit untuk software yang butuh heavy duty task. Misalkan rendering video menggunakan DaVinci Resolve atau juga untuk 3D modeling. Dan juga kolaborasi yang super penting dan perlu selalu diingat adalah di laptop ini sudah pre-install OS Windows 11 Home. Dan ini original, bukan bajakan. Dan selain kolaborasi, apakah Lenovo punya aplikasi bawaan sendiri? Jawabannya ya jelas ada. Misalkan Lenovo Smart Appearance yang jelas kepake banget buat kamu yang rutin online meeting atau rekam konten pakai kamera webcam. Karena di sini kamu bisa ganti background, memperbaiki arah pandangan mata dengan menggunakan AI, dan juga kamu bisa pakai filter. Jadi kalau pakai ini glow up terus lah pokoknya. Dan kemudian juga ada Lenovo Voice. Ini semacam voice assistant yang ada di laptop Lenovo. Dan bisa kita gunakan untuk voice command seperti buka file atau aplikasi. Kemudian juga translate bahasa atau merubah setting laptop seperti volume dan brightness dan lain-lainnya. Kemudian juga ada Lenovo Hotkeys terkait shortcut biar mempermudah pakai laptop Lenovo, terutama yang migrasi dari OS lain seperti saya. Ini berguna banget. Dan yang paling super adalah aplikasi Lenovo Vantage. Karena ini adalah aplikasi inti laptop Lenovo. Mau ngecek kondisi sistem, mau update sistem, ngatur display, ngatur baterai, ngatur audio, ngatur webcam, semua bisa diatur di sini. Bahkan ada creator setting di mana kita bisa boost performance dari laptop ini agar pas dengan keperluan content creation kita. Dan yang paling menarik juga di sini ada Lenovo Smart Lock. Jadi kalau amit-amit laptop kita hilang, kita bisa loh ngunci laptop kita dan bahkan melacak lokasi laptop kita ada di mana. Makanya saran saya sebaiknya fitur ini dipakai. Dan itu adalah beberapa alasan kenapa saya suka sama Lenovo.
Dan untuk harian, sebenarnya laptop yang saya pakai itu adalah Lenovo Yoga 7i Carbon. Dan itu sering saya share di sosial media saya. Dan untuk keperluan konten, itu tergantung dari laptop yang dipinjemin atau di review itu yang mana. Jadi sering ganti-ganti. Tapi yang jelas saya udah beberapa bulan terakhir tidak menggunakan laptop berbasis macOS atau MacBook. Saya beralih sepenuhnya ke laptop berbasis Windows. Hal yang paling ribet memang adjustment-nya itu dari shortcut karena peletakan jarinya itu sudah terbiasa seperti itu, sekarang agak berubah. Dan ya paling cuma itu aja, sama kalau ngirim file biasanya pakai AirDrop, sekarang saya lebih sering pakai Intel Unison. Selebihnya baik-baik aja. Dan sekian curhat saya, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi buat teman-teman yang pengen beli laptop Windows gitu ya. Silahkan ya menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau mau informasi lebih lanjut tentang laptopnya, silahkan cek di bagian deskripsi. Wisnu Kumoro pamit, sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!